sahabat para pecinta catur di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya di sini dengan Uri Kartopati dari Humas PB Percasi. Kali ini saya ditemani oleh International Master Tirta Chandra Purnama. Halo Coach Tirta. Halo Ibu Uri. Ya, ini masih di ajang kegiatannya Percasi Invitation Match 2026. Kita masuk di babak 6 dan 7 hari ini ya Coach Tirta. Betul. Boleh nggak diceritain di babak ini nih apa yang paling menarik Coach Tirta? Babak ke-6 ini pastinya yang pertama yang kami lihat hasilnya. Hasilnya yang start dia menang dengan hasil 7-5, itu yang pertama. Ya. Lalu dengan hasil pasti teknisnya, cara teknis permainannya. Teknis permainannya sih mungkin semua sama bagus, tapi ada beberapa partai yang saya bahas juga dan itu memang ini ada mungkin di sini ada di papan kelima ada Hani Marentek melawan Kenny Norasino. Salah satunya ya. Nah, boleh diceritain nggak menariknya di bagian mananya tuh di partai ini? Tadi itu sempat saya analisa ada di middle game. Di babak tengah itu sebenarnya awalnya Catur Kenny sebagai pemegang buah hitam tuh awalnya nggak enak karena di situ ada kelemahan bidang di C6, lalu ada weaknessnya juga petak kosongnya di C5 awalnya karena putih juga salah ngambilnya. Jadi hitam ini Kenny ini punya kesempatan untuk dia bisa counter. Jadi berbalik posisinya. Betul, ada serangan. Counternya ini mungkin terlihat kalau kita lihat ya ini akan imbang aja. Tapi di sini putih melakukan kesalahan di langkah berikutnya dan itu Kenny dengan meyakinkan dia ada buang korban kuda 1. Iya, dan itu meyakinkan, betul. Dan itu setelah buang korban 1, sacrifice biasanya kita bilang. Lalu di langkah berikutnya itu harus tepat lagi. Satu langkah doang, hanya satu langkah tepat. Menteri B6, saya ingat Menteri B6 itu langkah satu-satunya menang dan di situ si Kenny menjalankan itu. Saya pikir setelah itu sudah bisa. Jadi di babak tersebut Kenny berhasil mengungguli lawannya ya. Betul. Padahal awalnya kelihatannya kayak sulit, nggak enak posisinya nggak enak. Di babak berikutnya siapa yang kelihatannya dari tim junior asuhan Coach Tirta ini yang juga permainannya? Kalau di ronde ke-7 mungkin saya lihat mungkin nggak jauh dari Nayaka Budi Dharma ya. Yang sampai saat ini masih full point ya? Betul. Salah satu mungkin yang bisa kita lihat sampai di babak sekarang itu dia sudah full point dengan 7 babak 7 poin dan itu hasilnya cukup mengejutkan. Maksud saya mengejutkan lah gitu. Kelebihannya Nayaka apa sih, boleh diinfo nggak Coach Tirta? Nayaka kalau menurut saya semakin matang. Permainannya makin matang. Yang dulunya dia main kesak-kusuknya mainnya ya, sembrado, tapi sekarang dia sudah matang sudah mulai sabar juga. Jadi sabar menghadapi lawan sebetulnya sangat penting di pertandingan catur ya. Betul. Lalu dia juga seperti saya bilang sebelumnya sudah semakin matang dan dia udah fokus. Jadi menurut Coach Tirta sendiri kemenangan dari Nayaka ini memang pantas karena dia secara permainan maupun mentalitinya juga semakin bagus gitu. Betul, semakin matang, semakin bagus. Betul. Baik. Kelihatannya di 2 babak tersebut, babak 6 dan 7 dari tim junior juga masih bisa mengimbangi permainan para tim senior, kira-kira kayak gitu ya. Betul. Jadi Coach Tirta tentu juga senang sekali karena asuhannya sudah juga mulai menunjukkan hasil ya selama 2,5 tahun ya. Ya, kira-kira 2,5 tahun lah dari 2000. Hasilnya sudah ya, menghadapi para senior sudah bisa ngelawan ya. Ya, kalau dilihat melawannya senior-senior yang bersini yang kuat kualitas semua sih saya pikir itu hasil yang bagus ya. Sip. Berarti kedepannya mudah-mudahan dari
apa namanya, The Dream Team Reborn. The Dream Team Reborn ini berharap semakin baik prestasinya ke depannya ya. Pastinya Bu, nggak cukup hanya di sini, pasti nanti di next turnamennya pasti harus lebih bagus lagi. Dan turnamen semacam ini memang sangat dibutuhkan ya oleh adik-adik di tim The Dream Team Reborn ini memang dibutuhkan ya, turnamen-turnamen kayak gini ya. Ya karena prinsipnya ini kita pemain catur yang memang untuk mencari bibit-bibit unggulnya itu ya. Kita tidak hanya mengajarkan teori harus gitu. praktek. Kalau teori mungkin bisa dikeluarkan semua, tapi harus ada sparring, harus ada praktek, dan praktek itu sebenarnya bertujuan dia mengeluarkan apa yang dia pelajari semua. Dan itu terjadi di kegiatan kali ini ya. Iya, dan itu memang rupanya keluar di sini. Oke, baik. Terima kasih Coach Tirta atas ulasannya, dan sahabat para pecinta catur di seluruh Indonesia. Kita akan terus memberikan informasi dari kegiatan ini, bagaimana para pecatur muda dan para pecatur senior kita bertanding di event Percasi Invitation Match 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu. Bye.